Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat di rumah. Tepat hari ini tanggal 29 Mei 2021 merupakan Hari Lansia Sedunia dengan tema pada hari ini Lansia Bahagia Bersama Keluarga. Lansia Sehat. Hari ini saya sudah di rumah salah satu lansia yang sudah hidup bahagia bersama dengan keluarga, meninggalkan tugas berat di kantor sebelumnya. Nah, seperti apa hidupnya saat ini? Ikuti terus perjalanan tim Puspa Channel bersama saya Herman Wahyudi dan juru kamera Vinda Sartika Basri. Jangan di-skip supaya Anda tidak ketinggalan momen-momen terbaik bersama narasumber yang satu ini. Mari kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Selamat pagi. Sehat-sehat semuanya. Oke, enggak silakan duduk. Gimana kabarnya setelah pensiun dari tugas-tugas yang selama ini mungkin banyak menyita waktu Pak Fauzan? Alhamdulillah, yang kita nikmati aja dengan masa ini dengan mensyukuri yang kita. Iya, jadi sekarang sudah di rumah saja ya Pak Fauzan ya. Dulu kan sebelum pensiun kan belum ada COVID waktu itu ya. Iya. Jadi rasanya sekarang setelah pensiun jadi benar-benar lega begitu ya Pak Fauzan. Insyaallah ya begitu. Jadi kita memang waktu itu sebetulnya kita juga begitu COVID masuk, kita juga sudah di aktivitasnya sudah di rumah gitu loh. Jadi Apa pekerjaan apa biasanya yang dilakukan di rumah Pak Fauzan? kalau di rumah itu pekerjaan ya kayaknya tidak ada habisnya gitu loh. Apa aja itu pasti Apa biasanya yang disukai oleh Pak Fauzan apa gitu? Oh, ya kalau kita tuh di ya mungkin kita kan berkebun, cuman mungkin di sini kan lahan kita kan terlalu jadi kita ya apa yang ada kita kelola aja lahannya. Saya lihat banyak tanaman-tanaman segar ini Pak Fauzan sendiri yang merawatnya. Enggak, ini kebetulan ya bersama kita dengan ibu. Oh, ibu ya. Nyonya. Jadi berdua sama ibu. Iya. Pak Fauzan enggak bantuin? Iya, kalau bantuin sih ya bantuin. Ya, jadi sekali-kali Pak Fauzan juga bantuin seperti itu. Iya. Pak Fauzan ini kan sebelum pensiun, ini kan sempat menjabat sebagai kasih rawat jalan di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, Kabupaten Sumeneb. Tentu sebagai kasih, pekerjaannya tentu sangat banyak, tanggung jawabnya juga banyak. Nah, setelah setelah memasuki masa pensiun, itu ada kekhawatiran enggak Pak Fauzan ketika mau pensiun? Gimana saya di rumah nanti nggak ada pekerjaan, atau mungkin soal wah gaji saya berkurang nanti gimana? Ada kekhawatiran seperti itu? Enggak, kalau kekhawatiran enggak, kita sudah niati, jadi apa yang menjadi beban kita sudah selesai, jadi kita juga pensiun sudah waktunya sekarang, jadi alhamdulillah kita nikmati apa aja yang ada. Usia berapa waktu itu Pak Fauzan? Waktu itu kita masih mengajukan MPP, waktu itu setahun sebelum pensiun. Jadi kita usia 57, lah sekarang kita sudah memasuki masa pensiun usia 58. Jadi memang betul sudah masa pensiun ya Pak? Iya. Nah, soalnya kalau saya lihat masih layak untuk bekerja lagi sebenarnya. Mungkin ada ketertarikan untuk menerima pekerjaan lain dari luar mungkin? Nah, insya Allah kita tinggal menikmati masa tua aja lah, kita untuk santai aja, kita santai. Biarkan nanti yang muda-muda itu yang berkreasi nanti. Kalau misalnya ada tawaran, Pak Fauzan mau enggak kira-kira? Ya, insya Allah enggak usah lah, kita nggak usah, cukup aja sudah. Wah, kita jadi ini benar-benar lansia yang hidup bahagia bersama keluarga. Jadi sesuai tema kita pada Hari Lansia tanggal 29 Mei 2021 ini. Jadi sangat sesuai. Pak Fauzan beserta keluarga memilih untuk hidup bersama keluarga saja, beraktivitas berdua bersama keluarga. Ya. Nah, jadi dua-duanya ini Bapak dan Ibu juga sudah pensiun ya Bu ya. Waktu itu usia Ibu sudah masuk pensiun atau justru pensiun dini? Kalau saya memang pensiun dini. Nah, jangan-jangan Pak Fauzan ini yang nyuruh ya? Enggak Bu? enggak.
Saya takutnya disuruh Pak Fauzan, ayo sekalian pensiun juga bareng-bareng biar saya ada temannya di rumah. Bukan seperti itu ya, Bu ya? Malah lebih duluan saya. Oh, duluan Ibu. Saya akhir 2017 ngajukan pensiun dini, alhamdulillah lancar, hanya 3 bulan sudah turun. Kebetulan waktu itu si anak sudah selesai sekolah, jadi kita ingin sudahlah kita nyantai aja, nggak ada beban tanggung jawab, beban ya lain-lain yang menjadi tanggungan kita rasanya berat. Udahlah kita menikmati. Tahun berapa hidup aja. kalau boleh tahu Ibu pensiun? Akhir 2017. 2017. Jadi sudah cukup lama ya. Pak Fauzan sendiri Hampir, tahun 3 tahun lebih sih. 2019. Baru 2021. Oh. Sampian pensiunnya 2021. 2021 ya bulan. Jadi duluan Ibu memang ya. Bulan Ibu ya. Ya, jadi dengan semuanya sekarang sudah sama-sama pensiun, jadi sudah betul-betul sama keluarga. Sama keluarga. Ada aktivitas lainnya mungkin selain di rumah? Ya, kita kalau selain di rumah ya mungkin ya refreshing kemana. Jalan-jalan. Wes ya, apa jalan-jalan. gitu itu lain menikmati. Tentunya tetap menjaga protokol ya, Pak Iya, Fauzan. ya, protokol tetap. Ya. Tapi kalau kondisi Pak Fauzan sendiri waktu mengajukan pensiun itu dari segi fisik ya, kira-kira Pak Fauzan sudah merasakan lelah atau enggak, sebenarnya saya mampu, cuma masih pengen cuma pengen pensiun saja. Ya. Ada gejala-gejala, maksudnya mungkin konsentrasi menurun atau fisiknya sudah wes lah saya enggak mampu, sudah kasih ke yang lebih mampu yang lain saja. Enggak, Pak Fauzan Enggak, waktu itu. insya Allah gini. Jadi memang kita waktu itu tahun 2020 saya mengajukan MPP itu setahun sebelumnya kita sudah mengajukan MPP. Jadi 2019 sudah direncanakan sebelumnya gitu loh. Jadi memang setahun sebelumnya kita mengajukan. Jadi 1 tahun MPP kita memang ya sudah ya kebetulan. Nah, pas waktu itu SKMPP datang, pandemi datang, jadi saya sudah kondisi di rumah sudah santai-santai saja. Jadi untuk berpikir perpanjangan, aduh kita sudah nggak usah lah. Kondisi kita waktu itu masih sehat-sehat saja. Jadi masih, bukan karena fisik sudah lelah atau enggak. Nah, Jadi kita masih sehat-sehat saja, masih cuman karena mungkin ya kita ya jenuh lah kayaknya kerja udah kita 32 tahun kok. Jadi mungkin ya mungkin biarkan generasi berikutnya aja lah yang untuk apa tidak tertarik Pak Fauzan untuk mencoba tantangan baru gitu. Soalnya Pak Fauzan sebagai kasih tentu punya bisa dibilang punya jabatan. Jadi nggak mau mencoba sebagai apa mungkin Enggak ada ya? Kita tinggal menikmati masa tua aja dengan jadi memang nggak ada keinginan menikmati untuk, aja ya. Jadi keinginan Pak Fauzan satu-satunya adalah hidup bahagia bersama keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Saya ke Ibu dulu ya. Kira-kira dalam perjalanan hidup Pak Fauzan ini, menurut Ibu hal apa yang belum dicapai baik Pak Fauzan sebagai pribadi atau sebagai suami Ibu? Ada hal yang belum pernah diwujudkan oleh Pak Fauzan? Perasaan saya 30 tahun ya kita membina 30 tahun ya, Pak? keluarga. Insya Allah sih, alhamdulillah semua sudah. Jadi kita apa yang kita inginkan bahkan mungkin sudah di luar ekspektasi kita berdua dulu waktu kita awal-awal menikah. Ya alhamdulillah sudah nggak ada yang apa ya. Anak-anak bagaimana Bu sekarang? Anak-anak Alhamdulillah sudah menikah dan sudah bekerja, jadi makanya kita tinggal menikmati aja. ya, sudah bekerja jadi apa Bu kalau boleh tahu? Kebetulan Allah kasih kita kepercayaan satu, dokter di rumah sakit sini juga. Oh, daerah RSUD ya Bu ya? Iya. Oh iya.
Jadi saat ini sudah anggaplah katakanlah sebagai orang tua sudah berhasil mengantarkan anak-anaknya sesuai dengan keinginan, cita-cita. Jadi dokter memang Bu cita-cita anaknya ya. Ya. Iya. Kayaknya dari kecil tuh memang waktu masih kecil tuh dia sukanya gambar ambulan, gambar puskesmas. Buat apa, Li? Ya dia memang, ya alhamdulillah dari kecil tuh memang dia pengen jadi dokter kok, ya alhamdulillah. Jadi Allah motivasi, ngasih jalan. keinginan, cita-cita dari kecil jadi dokter, dan bapak dan ibu sebagai orang tua sudah berhasil mengantarkannya. Jadi, Nah, sahabat sehat mungkin juga penasaran seperti apa Pak Fauzan di mata anaknya. Ini dia cuplikannya untuk Anda. Sosok yang bekerja keras, tangguh, rela mengorbankan semuanya demi keluarga, dan yang terutama itu saya, karena kebetulan juga saya anak tunggal, jadi apapun yang mereka lakukan pasti semua itu untuk saya. Bapak dan ibu selalu menanamkan yang pertama jelas tentang kedisiplinan, terutama kedisiplinan waktu, baik itu dari mulai kapan kita harus istirahat, kapan harus kita bekerja, kapan harus beribadah. Jadi semuanya benar-benar ditanamkan dengan keras, dengan disiplin. Dan yang terakhir, yang ini juga ya termasuk saya yang paling penting, ibu dan bapaknya termasuk orang yang dermawan juga. Jadi mereka selalu menekankan kepada saya bahwa jika kita punya kelebihan rezeki ataupun ada rezeki sedikit, jangan lupa juga untuk sedekah atau infak atau menyantuni anak yatim. Dan itu semua yang masih coba saya juga lakukan, walaupun memang tidak sepenuhnya, masih belum maksimal seperti itu. Untuk bapak dan ibu, terima kasih. Terima kasih sudah mau berjuang, mau memperjuangkan segala hal untuk saya, sehingga saya sudah sampai di kondisi tahap yang seperti ini sekarang. Dan dari dulu saya ya kalau mungkin bapak sama ibu tidak pernah tahu ya, sebenarnya saya juga sangat sayang sama beliau berdua, cuman memang tidak pernah bisa mengungkapkan, baik itu dari kata-kata maupun perbuatan. Mungkin apa yang saya lakukan masih banyak sering salah di mata beliau berdua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nanti saya bisa mencontoh, menauladani beliau sehingga menjadi sosok yang berguna baik bagi kedua orang tua saya nanti, anak istri saya, dan nusa dan bangsa. triknya supaya kita sebagai lansia artinya sudah tidak ada aktivitas lagi, supaya tetap menjaga aktivitas fisik, karena tidak ada pekerjaan kan Pak Fauzan, sudah tidak ada pekerjaan, supaya menjaga aktivitas fisik dan tetap sehat seperti bapak dan ibu ini, kira-kira seperti apa triknya? Kalau saya sendiri ya, kita sebetulnya ya Mindset yang utama. mindset kita sebetulnya yang harus kita bikinkan gitu. Ya kalau memang kita syukuri apa yang kita terima ya, kita terima, kita syukuri aja, kita jalani apa yang ada, insya Allah kita akan semuanya gitu. Jangan kan kita berpikir yang macam-macam, silahkan, nggak usah kesana-sana. Jadi kita nikmati apa yang udah diberikan oleh Allah, lakukan sesuatu dengan ikhlas. Jadi kita nggak usah menganggap apa, jadi kita semuanya Allah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insya Allah kita akan diberi ketemukan di sana, dan insya Allah kita akan. Ya, jadi kata kuncinya adalah ikhlas. Apapun yang ada di depan kita lakukan, begitu ya Pak Fauzan ya. Lakukan, insya Allah itu juga akan membuat tubuh kita menjadi sehat, aktivitas kita terjaga, karena di sela-sela kalau kita masih aktif bekerja begitu ya, fisik kita terus terus bergerak sehingga tubuh kita sehat. Nah, ketika pensiun sudah memasuki usia lansia, jangan lupa untuk terus beraktivitas ya. Beraktivitas seperti menyiram tanaman. Nah, mungkin Pak Fauzan yang menyiram tanaman, karena saya lihat juga tanamannya segar-segar, hijau-hijau. Pesan-pesan Pak Fauzan untuk para lansia. Ya, jadi kita mungkin ya untuk generasi kita yang sudah memasak ini ya, kita syukuri aja, kita jalani aja hidup ini, kita syukuri aja. Jangan terlalu berkeinginan untuk sesuatu yang kita tidak mungkin gitu loh. Jadi kadang kita kan ada yang mengharapkan sesuatu yang kayaknya di luar kemampuan kita. Membebani. Itu akan membebani pikiran kita sebetulnya. Ya, itulah yang akan membuat Drop. fisik kita drop. Gitu.
Jadi kita semuanya, ya kita syukuri aja sama kita, jalannya aja apa yang ada. Jadi itulah sahabat sehat di rumah, apa-apa yang sudah dilakukan dan diceritakan oleh Bapak Fauzan dan juga keluarga. Mudah-mudahan dapat menginspirasi para lansia untuk juga dapat mengikuti aktivitas-aktivitas apapun yang ada di rumah. Kalau punya tanaman, kalau punya, ya kalau nggak punya apa-apa, nyapu juga bisa. Jadi itu aktivitas fisik yang bisa kita lakukan sehari-hari begitu ya Pak ya. Sahabat sehat di rumah, itulah bincang-bincang saya bersama Bapak Fauzan dan juga keluarga di hari lansia pada tanggal 29 Mei 2021. Bersama saya Herman Wahyudi dan juga juru kamera Vinda Sartika Basri. Nantikan edisi selanjutnya bersama Puspa Channel.